Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia yaitu Ibu Radel Billy Parancika, sebelumnya izinkan kami mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami yaitu kelompok 9 yang berjudul dengan kutipan dan sistem rujukan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 9. Yang pertama ada Cynthia Pipi Irwanti, yang kedua ada Muhammad Hanif Ihsan Bahri, yang ketiga ada Raffi Indra Pratama, yang keempat ada Muhammad Nabi Koyudi, yang kelima ada Muhammad Farhan, yang keenam ada Garda Zepa, yang ketujuh adalah saya sendiri, Kepala Alfian Putra Kaunan, yang kedelapan ada Ilhan Febriani, yang kesembilan ada Muhammad Ulah Nur Fitriani, dan yang terakhir adalah Muhammad Hidayat Said. Slide pertama adalah pengertian kutipan. Pengertian kutipan akan dibacakan oleh Raffi Indra Pratama. Pengertian kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pendapat, buah pikiran dan hasil penelitian dari sang penulis yang sudah tercantum. Selanjutnya, slide kedua adalah jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung akan dibacakan oleh Muhammad Hanif Ihsan Bahri, dan kutipan tidak langsung akan dibacakan oleh Garda Zepa. Kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil dari pendapat para ahli atau pengarang secara langsung baik mengenai kata, kalimat, dan ejaannya tanpa menambahkan dan mengurangi sedikit pun. Dengan contoh, menurut Smith 2020, pendidikan adalah kunci kemajuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Garda Zepa. Kutipan tidak langsung. Kutipan tersebut diambil dari pendapat seseorang, para ahli atau pengarang dan hanya mengutip ide dasarnya, sehingga yang dimasukkan dalam teks tersebut adalah bahasa penulis sendiri. Kutipan tidak langsung baik pendek maupun panjang penulisannya dijadikan satu dengan body text. Kutipan tidak langsung ini ditulis menggunakan spasi ganda atau dua spasi dengan menyebutkan nama orang yang dikutip pada awal kutipan dan di akhir kutipan diberi nomor footnote. Contoh, Smith 2020 menjelaskan bahwa pendidikan sangat penting untuk kemajuan. Slide selanjutnya adalah jenis-jenis kutipan langsung. Jenis-jenis kutipan langsung juga terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek akan dibacakan oleh Muhammad Hidayat Said, dan kutipan langsung panjang akan dibacakan oleh Ulah Nur Fitriani. Kutipan langsung pendek merupakan kutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Ada pula cara penulisannya, yaitu dengan cara menggabungkan teks utama dan disertakan dengan dua spasi di antara dua tanda kutip, kemudian diikuti dengan nomor footnote. Font penulisan untuk kutipan langsung pendek berukuran 12. Selanjutnya dibacakan oleh Ulah Nur Fitriani. Kutipan langsung panjang merupakan kutipan yang terdiri dari 5 baris atau lebih. Ada pula cara penulisannya, yaitu dengan cara dipisah dari teks utama dengan jarak 2 spasi dari teks sebelumnya dan setelah kutipan. Kutipan ditulis satu spasi masuk 1,2 cm dari batas kiri paragraf, kemudian diikuti dengan nomor footnote. Font penulisan untuk kutipan tidak langsung pendek berukuran 12. Selanjutnya adalah manfaat kutipan. Manfaat kutipan akan dibacakan oleh Muhammad Nabi Koyudi. Manfaat kutipan. Yang pertama, berfungsi untuk menegaskan sebuah isi dari penelitian. Yang kedua, berfungsi untuk membahas isi dari kutipan sang penulis. Yang ketiga, berfungsi untuk membahas isi dari kutipan sang penulis. Yang keempat, berfungsi untuk mencegah dari terjadinya plagiarisme. Yang kelima, berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang dihasilkan sang penulis.
Yang keenam, berfungsi untuk menunjukkan teori yang sudah ditulis oleh penulis untuk para pembacanya. Yang ketujuh, berfungsi untuk menunjukkan teori yang sudah ditulis oleh penulis untuk para pembacanya. Slide selanjutnya adalah pengertian rujukan. Pengertian rujukan akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Pengertian rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan adalah lanjutan mengenai suatu hal. Arti lainnya adalah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, dan referensi. Selanjutnya adalah jenis-jenis penulisan sumber data. Jenis-jenis penulisan sumber data terbagi tiga jenis. Pertama, catatan kaki, dan kedua catatan tengah, dan yang terakhir adalah catatan akhir. Jenis-jenis penulisan sumber data akan dibacakan oleh Cynthia Vivi Irwan. Jenis-jenis penulisan data menjadi tiga. Catatan kaki. Catatan untuk menuliskan sumber sebuah artikel yang letaknya berada di bagian paling bawah halaman. Yang kedua ada catatan tengah. Dalam konteks sumber data biasanya berupa informasi yang telah dikumpulkan pada suatu proses. Terkadang digunakan untuk suatu evaluasi sementara. Yang ketiga ada catatan akhir, yaitu adalah salah satu cara untuk memberikan kutipan atau referensi dalam karya ilmiah. Selanjutnya ada cara penulisan rujukan. Cara penulisan rujukan akan dibacakan oleh Intan Febriani. Berikut ada juga cara penulisan rujukan. Dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Terdapat yang pertama ada nama penulis. Nama penulis sendiri ini ditulis paling awal dengan urutan nama belakang, nama depan, nama tengah, dan jika dua penulis, hanya penulis pertama saja yang nama belakangnya dibalik. Kedua ada tahun terbit. Tahun terbit biasanya ditulis setelah nama penulis. Terus juga ada judul. Judul ditulis dengan huruf miring dan huruf besar pada awal setiap kata kecuali kata hubung. Lalu ada kota dan penerbit. Kota penerbitan ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Yang terakhir ada tanda baca. Gunakan tanda titik sebagai pembatas dari urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, kutipan merupakan salah satu sistem pengambilan sebagian data, berupa kalimat, baik tulisan maupun lisan, dari pendapat orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, untuk dijadikan sebagai acuan dan pendukung sebuah karya. Yang kedua, sistem rujukan. Dalam konteks karya ilmiah merupakan sebuah data informasi atau sumber untuk menunjukkan dari mana sebuah kutipan diambil, sehingga dapat disesuaikan atau dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, ketiga, fungsi dari kutipan dan sistem rujukan dalam karya ilmiah adalah sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan serta rujukan silang antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban sebuah karya ilmiah. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Silakan untuk teman-teman yang ingin melakukan tanya jawab, dipersilakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.